Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke video bagian yang ke-6. Di video ini saya akan membahas persamaan garis singgung dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 70. Tapi hanya termasuk persamaan garis singgung saja ya. Kita mulai dari soal nomor 61. Oke, di soalnya diketahui Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Dan ini akan tegak lurus dengan garis Y min X plus 2 sama dengan 0. Ditanyakan adalah persamaan garis singgung dari Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4 ya. Nah, kita akan cari, pertama-tama ini karena tegak lurus, berarti kita cari dulu gradien dari persamaan garis. Ini berarti Y sama dengan X min 2 ya, kalau saya pindahkan. Sehingga mendapatkan gradiennya dengan cara menurunkan turunan pertama, menggunakan turunan pertama. Kita dapat di sini hasilnya adalah 1 ya. Kita anggap ini adalah M1. Karena M1 adalah 1, maka karena tegak lurus, ini akan jadi M2, ya kan? Nah, M2-nya itu sama dengan min 1 per M1. Berarti saya akan dapat min 1 dibagi 1, itu sama dengan min 1. Berarti M2-nya adalah min 1. Jadi, turunan pertama dari ini, kita sebut adalah M2, hasilnya harus min 1. Turunannya berapa? Turunannya adalah 2X min 3. Nah, ini hasilnya harus min 1. Sehingga 2X sama dengan min 1 tambah 3. 2X sama dengan 2, maka X-nya hasilnya 1. Nah, ini akan kita gunakan sebagai X1. X1 kita sudah dapat, maka kita akan cari Y1. Cara mencari Y1, tinggal kita substitusi ke persamaan kurva ini. Berarti Y1 kita akan dapat dengan cara mensubstitusi X-nya 1. 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 dikurangi 4. Berarti 1 dikurangi 3 dikurangi 4. Kita dapat hasilnya adalah 1 dikurangi 7. Berarti min 6. Nah, min 6 ini akan kita gunakan sebagai Y1. M2-nya kita sudah dapat, atau gradiennya kita sudah dapat, yaitu min 1. X1-nya kita akan gunakan, yaitu 1. Y1-nya kita dapat adalah min 6. Kalian jangan bingung untuk angka 1 atau 2, seperti itu. Ini hanya simbol saja. Kita gunakan sesuai dengan kurvanya masing-masing. Karena kurvanya X kuadrat min 3X min 4, maka dia titiknya itu terletak di X-nya sama dengan 1 dan Y-nya adalah min 6. Dan gradiennya dia adalah min 1 ya. Karena di sini dibilang tegak lurus dengan gradien pada garis. Nah, sehingga persamaan garis singgungnya tinggal kita tulis saja rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, tinggal kita masukkan saja rumus ini. Sehingga Y, nah ini karena Y1-nya min 6, jadi ini Y plus 6 sama dengan M-nya adalah min 1 ya, jangan lupa. Lalu X1-nya adalah 1, berarti X dikurangi 1. Berarti Y plus 6 sama dengan, kalau ini kita kalikan min 1, jadi min X plus 1 ya. Kita lihat lagi opsi yang ada di gandanya. Oke, ini mintanya dipindahkan ke kiri semua ya. Berarti X plus Y plus 6 min 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat X tambah Y plus 5 sama dengan 0. Opsinya mana yang ada di pilihan ganda? Oh, opsinya ada, yaitu yang D ya. Berikutnya soal nomor 62. Nomor 62, di sini diketahui garis singgung pada kurva Y sama dengan min X kuadrat, ini katanya sejajar dengan garis Y plus 4X plus 3 sama dengan 0 ya. Garis singgungnya ya. Persamaan garis singgungnya ini sejajar dengan ini. Kemudian, di mana nanti persamaan garis singgung tersebut memotong, katanya memotong sumbu Y ya. Dia memotong sumbu Y di titik berapa gitu ya. Nah, kita akan coba cari kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0 ya. Semua di pilihan ganda X-nya 0 ya. Berarti yang kita cari adalah Y-nya. Oke, sama kayak tadi, pertama-tama kita cari dulu gradien dari sini. Berarti Y sama dengan min 4X min 3.
Turunan pertamanya adalah gradiennya, itu adalah min 4. Nah, ini kita sebut aja M aja ya, karena sejajar, berarti M ini sama dengan M yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan cari M yang ada di sini. Turunan pertamanya adalah min 2x. Oke, min 2x juga hasilnya harus min 4. Karena hasilnya harus min 4, berarti x-nya kita akan dapat min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Berarti x satunya akan digunakan 2. Karena x satunya adalah 2, maka untuk mencari y satunya cukup disubstitusi sini. 2 sama dengan min 2 pangkat 2, itu sama dengan min 4. Lalu kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Kita masukkan ke sini. Maka kita akan dapat di sini persamaannya Y plus 4 sama dengan M-nya itu adalah min 4 ya. X min 2. Kita dapat Y plus 4 sama dengan min 4X plus 8 ya. Kalau mau kita rapikan juga boleh. Jadi 4X kita pindahin ke kiri semua, jadi 4X plus Y plus 4, ini 8-nya pindah ke kiri jadi min 8, 4 dikurangi 8 berarti min 4 sama dengan 0. Nah, yang disebut memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Sebenarnya dari awal di sini kita sudah boleh kok ganti X-nya sama dengan 0 ya. Bersama sini kita sudah ganti di sini misalnya kalau dia memotong sumbu Y itu ya, maka X satunya kita ganti dengan 0 itu juga boleh ya. Boleh seperti itu. Tahu dari sini juga nggak apa-apa. Berarti kalau memotong sumbu Y, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 4 dikali 0 ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti 0 tambah Y dikurangi 4 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Berarti opsi yang sesuai adalah 0,4. 0,4 itu ada di pilihannya yang E. Berarti jawabannya adalah yang E. Kalau langsung di sini bisa nggak? Ya, bisa. Kita tinggal ganti X-nya dengan 0, maka nanti kamu akan ketemu di sini ya. Bisa langsung diganti X-nya sama dengan 0 ya. Ini coba saya akan uraikan. Kalau langsung masukin ke sini sama dengan 0 bisa nggak? Bisa ya, sama aja. Kalau kita mau langsung cari dari sini ya, memotong sumbu Y, berarti kita harus gunakan nanti X-nya langsung kita ganti dengan 0 ya. Sehingga Y plus 4 sama dengan min 4, di sini udah langsung 0 dikurangi 2 gitu ya. Sehingga Y plus 4 sama dengan langsung hasilnya sini 8. Oh, berarti Y-nya adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Sehingga kita akan bikin 0,4. Itu juga boleh seperti itu ya. Kalau misalnya memotong sumbu X, berarti Y-nya yang diganti 0 ya. Y yang ini diganti jadi 0. Bukan Y1 ya, tapi Y diganti dengan 0. Oke, seperti itu. Berikutnya soal nomor 63. Soal nomor 63 di sini disebutkan garis singgung di titik P pada parabola di persamaan garis singgung ada di titik P ya. Pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X min 16 ya. Katanya ini sejajar dengan sumbu X ya. Oke, ini dia punya titiknya P gitu ya. Karena sejajar dengan sumbu X ya, berarti bisa dipastikan dia adalah sejajar sumbu X gitu ya. Berarti dia dipastikan adalah sebuah garis lurus di Y. Y sama dengan ya, gitu. Berarti kalau dia sejajar sumbu X, berarti gradiennya 0 ya. Dengan kata lain dia nggak punya gradien. Karena dia lurus aja, gitu ya. Kalau dia sejajar sumbu X, berarti gradiennya, kemiringannya adalah 0, gitu ya. Nah, berarti karena kemiringannya 0, sejajar berarti gradien dari ini juga sama, hasilnya harus 0. Berarti turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Di sini 2x min 6 ya, harus sama dengan 0 ya.
Berarti 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini akan jadi X1 ya. Berarti kita nanti akan ketemu ya titik P-nya berapa. Karena sudah dapat X-nya adalah 3, yang buat nanti disubstitusi. Tapi karena ditanya ini adalah titik P-nya ya, X-nya sudah dapat 3, berarti kita cari pasangan untuk Y-nya, kita lanjut ke substitusi di Y-nya. Berarti Y sama dengan, kita ganti X-nya dengan 3. Berarti Y sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 kurangi 16 ya. Berarti hasilnya berapa nih? 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 18, dikurangi 16. Oke, kita dapat hasilnya adalah min 25. Berarti jawabannya yang sesuai adalah X-nya dulu ya. 3, min 25. Berarti opsi yang sesuai adalah yang B. Soal nomor 64, di sini diketahui garis singgung. Jadi persamaan garis singgung. Di kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ini dia punya garis singgungnya ada di titik 1,8. Nah, ini katanya nanti akan persamaan garis singgung ini memotong sumbu X gitu. Memotong sumbu X di mana gitu ya. Karena memotong sumbu X berarti Y-nya nanti akan kita buat sama dengan 0. Seperti tadi soal nomor 62 ya. Pertama-tama tetap kita cari dulu gradiennya, lalu kita substitusi dengan X-nya adalah 1, kemudian nanti kita dapat gradiennya. Oke, kita cari dulu gradiennya. Berarti sini 2X min 4 ya. X-nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 4 sama dengan min 2. Lanjut kita masukkan ke persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ingat, karena ini ditanya adalah yang memotong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi bisa langsung kita ganti Y-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini. 0. Y1-nya tetap ini ya. Ini adalah Y1. Yang ini adalah X1. Berarti Y1-nya adalah min 8, jadi plus 8. M-nya adalah min 2. Lalu di sini X-nya tetap X ya. Lalu X1-nya adalah 1. Berarti 8 sama dengan, ini boleh, tidak perlu kita kalikan langsung, boleh kita kayak gini. Min 2-nya biar membagi di sini juga boleh ya. Berarti kita dapat min 4 sama dengan X min 1. Oke, berarti X-nya kita dapat adalah min 3. Kalau X-nya min 3, berarti jawabannya adalah min 3,0. Mana Y-nya adalah 0. Min 3,0 opsinya adalah yang C. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 65. Diketahui di soalnya Y sama dengan X akar X per X min 1 pangkat 2 ya, dimana X-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau di sini X-nya 1, maka menjadi 0 dong penyebutnya, kan penyebutnya tidak boleh 0. Sehingga di sini disyaratkan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Ini katanya persamaan garis singgungnya terletak di ordinat ya. Di ordinat 8/9. Ordinat itu berarti adalah Y ya. Ini adalah Y1-nya. Oke, pertama-tama berarti bagaimana nih? Kita cari X dulu yang pasti. Berarti kita substitusi. Jadi menjawabnya kalau kita gunakan urutan, pertama-tama kita akan cari dulu X-nya ya, atau X1-nya. Dengan cara mensubstitusi Y-nya sama dengan 8/9. Karena disebut ordinat, ini ordinat ya, ordinatnya 8/9. Oke, tinggal kita ganti aja 8/9
sama dengan X akar X per X min 1 kuadrat gitu ya. Oke, kalau kita lihat, kan ini masing-masing ya, coba kita buat X min 1 kuadrat hasilnya harus 9 ya, bisa saya ambil opsi dari situ. X min 1 kuadrat hasilnya harus 9. 9 itu 3 kuadrat ya. Berarti bisa plus bisa minus ya, 3-nya ini. Misalnya X min 1 sama dengan 3 yang plus, berarti X-nya sama dengan 3 tambah 1, X-nya sama dengan 4. Tapi kalau X min 1-nya kita ambil yang minus, ya, minus 3. Kan yang opsinya bisa plus bisa minus ya, plus minus ya kan. Kalau kita ambil yang minus, berarti X sama dengan min 3 plus 1. Jadi X-nya adalah min 2. Ini kan akar ya, akar tidak boleh negatif, ya kan? Berarti nanti ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi, berarti saya akan pilih yang 4. X-nya 4. Coba kita cek betul nggak ya X-nya 4 coba. 4 akar 4. Sama aja 4 kali 2 sama dengan 8. Oh iya benar, berarti X-nya adalah 4 ya. Kita dapat X-nya adalah 4. Nah, setelah kita dapat X-nya 4, berikutnya kita cari apa? Kita cari gradiennya dulu ya. Nomor 2, kita cari gradiennya dengan cara menurunkan. Turunan dari ini ya, tapi sebelumnya ini cari gradien ya. Sebelumnya saya mau rubah dulu Y-nya menjadi X akar X itu adalah 1 ditambah setengah ya, 3/2. Lalu X min 1-nya saya maunya di atas aja, misalnya seperti ini, gitu ya. Maka saya akan mendapatkan gradiennya atau turunan pertamanya itu sama dengan seperti halnya mencari turunan pada U kali V. Berarti 3/2X, X-nya jadi pangkat setengah ya. Lalu kita kalikan X min 1 pangkat min 2 ditambah X pangkat 3/2. Lalu saya kalikan di sini min 2. X min 1 pangkatnya jadi min 3 ya, karena dikurangi 1 lalu dikali 1. X-nya kita ganti dengan 4 ya, sehingga 4 pangkat setengah atau akar 4. Akar 4 berarti 2 ya, sini 2. Lalu 4 dikurangi 1, 3. 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Lalu 4 pangkat 3/2 itu adalah sama kayak tadi ya. Ini kan 3/2 ya, 8. Lalu min 2 kita kalikan dengan X min 1. 4 dikurangi 1, 3. 3 pangkat min 3 itu 1/27. Ini kita rapikan dulu. Oke. Maka mau dibentuk lebih sederhana lagi. Ini saya akan buat per 27 aja ya, ini kita coret 2-nya. Saya akan bikin per 27 karena sebelah sini nggak ada pasangan ya, jadi per 27 aja. Ini baru per 9, supaya per 27 dikali 3, ya. Sehingga 3 dikali 3, 9. Sebelah sini 8 kali min 2, 16. 9 dikurangi 16, berarti kita dapat hasilnya min 7/27. Ini adalah gradiennya. Wow, sangat-sangat ya. Gradiennya adalah min 7/27. Oke, sudah dapat X1, Y1-nya tadi udah ya, 8/9, dapat M-nya juga. Langsung kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Ya, yang ketiga berarti kita masukin ke rumus persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Jangan menyerah ya mendapatkan soal seperti ini. Harus tetap maju. Oke, Y dikurangi Y1. Y1-nya tadi 8/9. Y dikurangi 8/9 ya. Sama dengan M-nya adalah min 7/27. X-nya adalah 4. Oke, nggak masalah ya. Jangan patah semangat. Nah, berikutnya. Nah, ini kita kalikan dulu ya. Ke dalam. Sedangkan 27 kita kalikan ke sini. 27, Y min 8/9 gitu ya. Ini min 7-nya oke. Saya buat seperti ini dulu biar nggak bingung.
Oke, berikutnya ini semua saya kali 27 di sebelah kiri. 27Y. Nah, 27 dikali min 8 per 9, 27 dengan 9 3 ya. 3 kali 8, 24. Ini kita kalikan ke kanan, berarti min 7X plus 28. Nah, sudah hampir mendapatkan jawaban. Ini dipindahkan ke kiri semua ya. Jadi 7X plus 27Y min 24 min 28. Berarti minusnya yang paling belakang adalah dapat min 52. 7X plus 27Y min 52 sama dengan 0. Opsinya kita dapat yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 67. 66 tidak saya bahas karena persamaan garis normal ya. Oke, berikutnya soal nomor 67. Soal nomor 67. Di sini diketahui Y sama dengan 2 per akar X tambah 4 ya. Ditanyakan adalah di sini katanya persamaan garis singgungnya itu ada di gradien min 1. Berarti kita tahu gradiennya, berarti kita akan cari X-nya, ya kan? Karena tidak diketahui ini X1 dan Y1-nya. Berarti pertama-tama cara menjawabnya bagaimana? Oke, cara menjawabnya berarti kita turunkan dulu. Sebelum turunkan, saya ubah dulu bentuknya ya, supaya lebih bagus. Di sini saya mau buatnya X tambah 4-nya pangkat min setengah. Oke, turunan pertamanya untuk mendapatkan gradien itu adalah 2 dikali min 1 per 2. Lalu X plus 4-nya jadi pangkat min 3 per 2 karena dikeluarkan 1. Lalu turunan dari X tambah 4 adalah 1 ya. Berapakah gradien ini? Tadi nih gradiennya adalah min 1, berarti sama dengan min 1. Oke, 2 kali min 2 itu adalah min 1. Lalu yang ininya menjadi X tambah 4 pangkat min 3 per 2 sama dengan min 1. Oke, dengan kata lain berarti X tambah 4 pangkat min 3 per 2 itu adalah min 1 per min 1 ya, sama dengan 1. Pokoknya hasilnya ini adalah sama dengan 1 ya. Berapa kira-kira X-nya gitu ya. Nah, ini saya akan rubah sedikit. Berarti kan ini sama aja 1 per X tambah 4 pangkat 3 per 2. Ini sama dengan 1 ya. Kalau mau 1 berarti dengan kata lain X tambah 4 pangkat 3 per 2 hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, 1 diakarin dari 3 per 4 ya, berarti X tambah 4-nya harus hasilnya 1. Dengan kata lain, X-nya harus berapa? X-nya harus 1 dikurangi 4 sama dengan min 3. X-nya harus min 3 supaya X tambah 4 hasilnya 1. Karena mau nggak mau, berapa sih yang hasilnya? Ketika dibagi sama dengan 1, berarti atas dan bawah sama kan? Gitu. Jadi X tambah 4 pangkat 3 per 2 harus 1 hasilnya. Dengan kata lain, kalau kita akarin, kalau kita kali ini ya, kalau diakarin ya, kita kali misalnya dengan pangkat 2 per 3, ini juga dipangkatin dengan 2 per 3, ini kan tetap hasilnya 1 ya. Jadi X tambah 4 sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dikurangi 4, maka X-nya sama dengan min 3. Kalau X-nya min 3, berikutnya kita butuh apa? Kita butuh Y ya. X-nya min 3 berarti Y-nya berapa? Yang kedua, yang satu kita dapat nih, gradien. Yang kedua, jadi kita cari Y1-nya. Serah mau pakai yang ini atau yang mana boleh. Y sama dengan 2 dikali X-nya adalah min 3 tambah 4, pangkat min 1 per 2. Jadi 2 dikali 1 pangkat min 1 per 2. 1 pangkat min 1 per 2, 1 dikali 2, jadinya 2. Oke, Y1-nya adalah 2. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan ke persamaan garis singgung. Bukan persamaan garis singgung, Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Gradiennya tadi diketahui adalah min 1, X1-nya adalah tadi kita dapat min 3, dan Y1-nya min. Ya, adalah 2. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan min 1. Gradien tadi dikasih tahu ya, 1 ya dari soalnya. Min 1 dari soalnya.
Lalu X-nya adalah min 3, berarti di sini jadi X plus 3. Y min 2 sama dengan min X min 3. Kita lihat opsinya mintanya seperti apa. Oh, mintanya positif semua, berarti kita pindahkan ke kiri. X tambah Y, lalu min 2 kita tambahkan dengan 3 sama dengan 0. Berarti X tambah Y plus 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang A, ya. Soal nomor 68. Di sini ditanya adalah salah satu persamaan garis singgung, ya. Salah satu saja, ya. Kenapa? Karena di sini X-nya pangkat 3, ya. Jadi dia punya dua persamaan garis singgung, ya. Min 8X pangkat 2 plus 6, katanya ini sejajar dengan garis Y sama dengan 2, ya. Kalau dia sejajar dengan garis Y sama dengan 2, turunan dari Y sama dengan 2 berapa nih? 0 dong, berarti M-nya 0. Oke, kalau gitu ini M-nya juga 0 ya dari sini, ya. Turunan pertamanya berarti sama dengan 3X kuadrat min 16X sama dengan 0. Kalau X-nya kita keluarkan, dapat 3X min 16 sama dengan 0. Kita dapat memang X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 16 per 3. Itu ya, makanya ataunya di sini. Pakai yang mana nih? Kalau X-nya satunya ini atau X-nya ini? Saya sebut aja di sini X1 dan X2 ya. Kalau X1-nya 0, maka pasangan Y-nya berapa nih? Berarti Y1-nya sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 8 kali 0 pangkat 2 tambah 6. Jadi Y1-nya 6. Jadi kalau kita menggunakan X-nya adalah 16 per 3, maka Y2-nya kita akan gunakan 16 per 3 pangkat 3 dikurangi 8 kali 16 per 3 pangkat 2 tambah 6. Ya. Berarti sama dengan berapa nih? Nah, silakan nanti kamu hitung ya. Saya skip dulu, saya akan kerjakan dulu yang 0 ini ya, 0 dengan 6 ya. Karena lihat dari pilihan gandanya itu sederhana ya, gitu. Ini saya skip dulu ya. Saya lewatkan dulu. Oke. X1-nya 0, Y1-nya 0, dan tadi gradiennya adalah 0 juga. Maka dengan menggunakan persamaan garis singgung ini, dengan X1-nya ini, Y1-nya ini, Y min Y1 sama dengan M X min X1, Y-nya Y1-nya 6, gradiennya 0, otomatis jadi pasti 0 ya. Berarti Y min 6 sama dengan 0, dengan kata lain Y sama dengan 6. Oh, itu ya. Kita dapat Y sama dengan 6, jawabannya adalah ini. Yang ini silakan kamu kerjakan ketika kamu dapat nanti ya. So, Y2-nya baru kamu masukkan ke persamaannya. Y dikurangi Y2 sama dengan M X dikurangi X2 ya. M-nya berapa? M-nya udah jelas 0. Yang kita cari adalah si Y-nya ini berapa. Mau nggak mau, nanti ini juga akan jadi 0 ya. Jadi 0. Nah, ini kamu masukin Y2-nya berapa nih? Ya kan? Nanti hasilnya adalah sama Y2 juga ya. Nanti kamu dapat nih Y2 berapa di sini? Hasilnya Y sama dengan Y2. Itu juga jadi salah satu opsi jawaban ya. Oke, mau diselesaikan ini juga nggak apa-apa. Oke, saya selesaikan ya. Biar nggak penasaran berapa ya kira-kira jawabannya. Tapi saya tidak melakukan perhitungan secara kalkulator ya. Saya akan pakai analisis dulu ya, baru nanti di akhir baru saya hitung. Jadi kalau bingung, nah pantangin aja. 16 pangkat 3, saya tulis seperti itu. Lalu di sini 3-nya pangkat 3 ya. Di sini sama 8 dikali 16 pangkat 2, lalu di sini 3-nya pangkat 2. Di sini plus 6 aja ya. Ini saya buat semuanya jadi penyebutnya jadi pangkat 3 ya. Ini saya hapus dulu. Supaya penyebutnya jadi pangkat 3, maka ini kan pangkat 3 nih, KPK-nya kan. Ini berarti harus saya kali dengan 3, ya kan. Otomatis ini juga saya kali 3, ya kan.
Nah, ini juga sama. Saya harus kalikan dengan 43 seperti ini. Maka nanti saya akan dapat Y2-nya di bawahnya 3 pangkat 3. Yang atasnya 16 dikali 16 pangkat 2. Saya mau buat seperti ini biar nanti bisa dikurangi sama yang sebelah sini. Ini ya, saya gabung. Lalu 8 kali 3, 24. 24 dari 16 pangkat 2. Yang ini nggak ada 16-nya sama sekali ya, biar aja. Ini berarti plus 6 dikali 3 pangkat 3 ya. Nah, 16 pangkat 2 kan ini sama ya. Berarti bisa saya langsung kerjakan 16 dikurangi 24. 16 dikurangi 24 itu hasilnya adalah min 8. Berarti nanti saya dapat, nah sini aja saya pindahin ya, sorry. Berarti kuadratnya adalah 16 dikurangi 24, itu adalah min 8. Min 8 dikali dengan 16 kuadrat. Lalu nanti dikali 6, 3 pangkat 3. Seperti ini. Lalu bawahnya 3 pangkat 3 juga. Nah, silakan kalian hitung dapat hasilnya berapa. Itu jadi Y2-nya gitu ya. 16 pangkat 2 adalah 256 ya, 256. Kalau kamu kalikan dengan 8, hasilnya adalah 2048 ya. Oke, 2048. 3 pangkat 3 adalah 27, 27 dikali 6 berarti hasilnya 162. Sini juga hasilnya 27. Nah, tinggal kita hitung, 162 dikurang 2048. Sini kita akan dapat hasilnya yaitu min 1886 dibagi 27. Itu ya. Itu hasilnya. Min 1886 per 27. Gak ada ya opsinya di sini ya. Oh, barangkali dibagi 3 bisa. Coba. Bagi 9, bagi 9 mau bagi 3. Bagi 9 pun tidak bisa ya. Memang sudah jelas hasilnya adalah yang Y sama dengan 6. Nomor 69. Yang ditanyakan adalah koordinat titik singgung pada kurva Y sama dengan X plus 4 per akar X ya. Dengan gradiennya adalah 0. Ditanya adalah koordinat titik singgung. Koordinat titik singgungnya berapa? Ya. Oke, kita akan cari. Pertama-tama kita rapikan dulu persamaannya ya. Ini Y sama dengan X tambah 4 per X pangkat setengah ya. Boleh nggak sih kita pecah satu? Boleh banget ya. Saya akan pecah satu-satu jadi seperti ini. Itu boleh nggak? Boleh ya. Jadi X dibagi X pangkat setengah sama dengan X pangkat setengah. Lalu kalau ini 4 X pangkat minus setengah. Itu boleh seperti ini ya, terserah. Jadi ketika nanti saya turunkan, saya cari gradiennya. Turunan pertamanya berarti adalah setengah X pangkat min setengah. Lalu ini plus 4 dikali min 1 per 2. X-nya jadi pangkat min 3 per 2. Hasilnya harus 0 ya. Oke, perlu dirapikan. Kita rapikan. Ini sama dengan 1 per 2 akar X. 4 dibagi 2. Ya, berarti 2 ya. Ini min 2 per X akar X. Sama dengan 0. Oh, saya mau 1 per akar X-nya bawa ke depan. Boleh nggak? Boleh, kayaknya mau difaktorin ya. Kita bawa ke depan 1 per akar X. Sisanya di sini adalah 1 per 2. Yang ini 2 per X. Gini kan? Sudah kita faktorkan, berarti kita akan dapat 1 per akar X sama dengan 0. Atau 1 per 2 dikurangi 2 per X sama dengan 0. Ini berarti 1 per 2 sama dengan 2 per X.
atau X sama dengan 4 ya. Kalau ini bagaimana? Mungkin nggak? Kan ini penyebut. Penyebut nggak mungkin dong. 0, 1 bagi berapa nih hasilnya? 0. 1 bagi tahi nggak ya? X-nya tahi nggak? Itu kalau pakai limit. Kalau ini tidak memenuhi ya. Kalaupun X-nya saya ganti 0, itu nggak boleh kan? Karena jadi penyebut ya. Jadi hasilnya yang bisa digunakan adalah yang ini. X sama dengan 4. Nah, karena X sama dengan 4, maka Y-nya berapa ya? Saya akan gunakan Y-nya yang ada di persamaan yang ada di soalnya ya. Yaitu di sini disebutkan soalnya X tambah 4 per akar X ya. Saya ganti X dengan 4, 4 tambah 4 per akar dari 4. 4 tambah 4, 8 per 2 ya. Jadi 4. Oke, berarti kita sudah dapat ya koordinat titik singgungnya, yaitu X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 4. Sehingga kita dapat jawabannya 4,4 sebagai jawaban. Maka opsinya yang paling tepat adalah yang B. Kalau ditanya persamaan garis singgungnya, ya kok kita tambahkan di sini ya. Persamaan garis singgungnya berapa ya? Berarti kalau kita mau cari persamaan garis singgungnya dengan gradiennya 0, berarti Y dikurangi 4 sama dengan gradien 0, X-nya dikurangi 4 juga, berarti Y min 4 sama dengan 0, atau Y sama dengan 4. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Soal terakhir di video bagian yang ke-6 ini, soal nomor 70, diketahui di sini Y-nya sama dengan AX pangkat 2 plus BX ya. Kemudian melalui titik 4,4. Nah, ini juga punya gradien dan gradiennya sama dengan 5. Jika garis singgungnya melalui titik 4,4 dan gradiennya 5, maka nilai A tambah B adalah berapa? Itu yang ditanyakan ya. Nilai A tambah B berapa? Oke, kita akan coba jawab. Berarti kita akan menyandingkan gradien dengan X-nya adalah 4. Ya, nanti kita akan dapat persamaannya apa. Oke, di sini berarti kita akan dapat variabel A dan variabel B ya. Pertama-tama kita cari dulu gradiennya, berarti M sama dengan turunan pertama. Turunan pertamanya adalah 2AX plus B, ya, karena diturunkan terhadap variabel X. Lalu X-nya kita ganti dengan 4. Ini katanya nanti hasilnya adalah 5, ya. Jadi 2A dikali 4 tambah B hasilnya 5. Maka 8A tambah B sama dengan 5. Nah, ini persamaan pertama yang kita dapat, ya. Persamaan yang kedua, yaitu dengan mensubstitusi X dengan Y sama-sama 4, ya. Berarti di sini 4 sama dengan A, di sini 4 pangkat 2 juga, plus B, di sini 4. Berarti 4 sama dengan 16A tambah 4B. Ini boleh dibagi 4? Boleh. Saya bagi 4, semuanya jadi 1 sama dengan 4A plus B. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama dengan B akan kita lakukan eliminasi. Berarti di sini 8A tambah B sama dengan 5. Sedangkan 4A plus B sama dengan 1. Ini langsung saya kurang, maka B-nya akan habis. 8A dikurangi 4A adalah 4A. 5 dikurangi 1 adalah 4. Sedangkan B-nya habis. Oh, berarti A-nya saya dapat 1. Kalau A-nya saya dapat 1, maka B-nya berapa? Kita bisa substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua, serah kita. Nah, saya mau persamaan sini ya. Berarti ini saya akan dapat 8 kali 1 tambah B sama dengan 5. Maka B-nya adalah 5 dikurangi 8. Maka B-nya saya dapat min 3. Oke, berarti jawabannya, pertanyaannya adalah A tambah B ya. Saya jawab di sini aja. Oke, berarti yang ditanyakan itu, adalah A tambah B, ya kan? A-nya 1, B-nya min 3. Berarti jawabannya adalah min 2. Opsinya adalah yang B. Oke,
Sampai di sini selesai pembahasan tentang persamaan garis singgung ya. Untuk persamaan garis normal, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Untuk video yang bagian ketujuh, saya akan ngebahas tentang aplikasi yang ada di turunan ya. Baik itu fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, minimum, dan lain-lain. Supaya kamu nggak ketinggalan di video-video berikutnya tentang turunan ini, jangan lupa kamu subscribe, supaya nanti ketika sudah tayang videonya, kamu nggak ketinggalan latihan atau materi tersebut. Oke? Selamat belajar, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.